Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rawisna. Iya, selamat siang juga. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, jadi sebelum Ibu Rizky melakukan coaching, saya sebagai observer ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dan ingin tanyakan kepada Ibu Rizky. Bisa kan Ibu? Bisa Ibu silakan. Iya, jadi yang pertama tentang rubrik penilaian. Jadi dalam coaching nanti itu penilaiannya tentang apakah coaching yang Ibu Rizky lakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana ada menetapkan tujuan, Hmm. kemudian ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh, Kemudian dalam rubrik penilaian juga apakah Ibu Rizky sudah menerapkan prinsip dan atau kompetensi coaching. iya. Iya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, Ibu, Hmm. dalam coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dan ingin saya amati? Oke. Yang ingin saya kembangkan dari 3 kompetensi dalam kehadiran penuh, lalu ada juga mendengarkan dengan aktif, ada juga pertanyaan yang berbobot. Saya ingin Ibu lebih mengamati pada pertanyaan berbobot dan ini yang kedua yaitu pertanyaan berbobot sama kehadiran penuhnya. Oh iya, jadi Ibu fokusnya ke pertanyaan yang memberikan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh Kehadiran ya atau penuh, present. presence-nya itu. Iya. Ya. Kemudian bagaimana indikator ketercapaian dari kompetensi yang tadi Ibu sebutkan ketika Ibu melakukan coaching nanti? Oke, indikatornya adalah ketika saya dan coach saya bisa menuntun, saya bisa mengarahkan coach saya untuk mendapatkan solusi Ibu dari permasalahan yang beliau dapatkan, yang beliau temui, sehingga ketika solusi tersebut terpecahkan, masalah tersebut terpecahkan, merupakan indikator bagi saya telah memenuhi kehadiran penuh saya dalam proses coaching dan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan juga berbobot. Begitu, Ibu. Oh iya, jadi itu kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin saya amati nanti saat coaching. Ya, terima kasih Ibu atas pertemuan kita kali ini dan semoga coaching nanti Ibu lakukan tuh berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Amin, amin Ibu. Kita ketemu lagi dengan percakapan untuk pasca observasi nanti Ibu. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rawisna, terima kasih. Sama. Assalamualaikum Ibu Yulianti. Waalaikumsalam, Bu Rizky. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, kalau tidak, Sehat. Bu Rizky sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau tidak salah, kemarin Ibu Yulianti ada yang mau diceritakan pada saya ya? Iya nih, Bu Rizky. Boleh saya cerita sekarang? Boleh Ibu, silakan apa nih yang bisa saya bantu nih sama Ibu? Iya. Jadi saya lagi pusing nih, Bu Rizky, Hmm. memikirkan anak wali saya. Jadi Hmm. ada dua peserta didik ini, dua murid saya ini, yang setiap di beberapa mata pelajaran itu sering pergi ke kamar mandi. Jadi mereka, misalnya satunya keluar, setelah itu satunya belum balik ke kelas, satunya udah nyusul lagi ke kamar mandi. Nah, ini tuh dikeluhkan oleh banyak guru gitu. Jadi lumayan bikin pusing nih. Oh, oke. Kira-kira sebelum kita lanjut ke diskusi ngobrol berikutnya, coaching berikutnya, Ibu, dari obrolan kita ini kira-kira apa yang Ibu Anti harapkan? Saya berharap saya bisa dapat apa ya, masukan mungkin solusi agar bisa murid dua saya yang ini udah nggak keluar masuk lagi kelas. Kira-kira ketika ini mengganggu proses pembelajarannya Ibu Yulianti, dari skala 1 sampai 10, berapa ya Ibu ininya? Proses mengganggunya.
Kalau dari skala 1 sampai 10 tuh bisa 6 sih, Bu. 6. Lalu kira-kira Ibu, alasannya apa ya ini kok anak-anak melakukan hal tersebut? Iya, yang pertama mereka tuh sering buat alasan kebelet kebelet mau ke kamar mandi. Hmm. Nah, akhirnya yang satunya belum keluar, belum ke kelas, yang satunya udah kebelet lagi. Nah, akhirnya kan dua dua orang nih jadinya ada di kamar mandi sana nih, gitu. Lalu Ibu, apakah yang Ibu Anti lakukan ketika ada siswa yang melakukan hal tersebut? Biasanya sih saya minta peserta didik yang lain untuk mengecek ya, memanggil mereka untuk mengecek mereka apakah di sana benar-benar tipis ataukah hanya sekedar main di luar gitu. Kalau misalnya sudah selesai, misalnya kalau benar-benar sedang buang air, berarti ditunggu, dipersilakan langsung kalau selesai langsung masuk gitu ke kelas. Oke. Lalu hasil yang didapatkan apa Ibu setelah menyuruh anak-anak lain untuk ngecek? Iya, ternyata pernah kedapatan beberapa kali itu mereka lagi ngantri sih, Bu. Ya, lagi ngantri itu yang mungkin yang bikin lama. Kemudian pernah juga kedapatan mereka lagi main di luar gitu. Oke. Ketika Ibu Anti menemukan murid-murid yang mungkin mereka bermain di luar, apa yang Ibu Hmm. Anti lakukan akhirnya? Iya, akhirnya saya sampaikan lagi gitu ya peraturan kelas yang sudah kita tempelin lewat keyakinan kelas bahwa eh, yang boleh keluar boleh izin keluar kelas itu hanya 1 orang gitu. Saya sampaikan itu ulang. Lalu kira-kira setelah Ibu sudah menyampaikan, ke depannya nih Bu, untuk tidak terulang kembali, apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk mengontrol murid-murid Ibu dalam kelas? Ya, mungkin saya timbulkan dulu ya kesadaran diri mereka bahwa keyakinan kelas yang sudah kita buat itu harus benar-benar kita laksanakan gitu. Ya, sesuai dengan kesepakatan bersama kita gitu. Oke. Saya setuju dengan Ibu Anti. Dengan menimbulkan kesadaran diri pada murid, tentu itu akan membuat mereka lebih memahami, memaknai kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Lalu, agar kesadaran diri ini melekat pada murid-murid, apakah Ibu sampaikan dalam bentuk hanya diskusi atau bagaimana? Iya, jadi saya pertama mungkin saya kayak download video-video motivasi gitu Hmm. untuk apa ya, untuk menambah referensi mereka gitu ya, bahwa ini loh kalau anak-anak yang disiplin dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat ini dampaknya kayak gini. Kemudian sembari sambil diskusi bersama dan senantiasa mengingatkan ketika kelas meeting kan, di sini kan ada kelas meeting itu pertemuan dengan antara wali kelas dengan gurunya, dengan Oh, muridnya. oke, saya setuju sekali dengan rencana Ibu memberikan video-video, memberikan gambaran-gambaran pada murid, dan saya berharap itu juga dapat menimbulkan kesadaran diri yang konsisten pada murid itu. Lalu apa nih bentuk komitmen Hmm. Ibu untuk melaksanakan solusi tadi, melaksanakan jalan keluar yang tadi Ibu sudah ceritakan? Bentuk komitmennya mungkin eh, setiap setiap pekan mungkin selalu diingatkan gitu. Setiap pekan selalu diingatkan, selalu dievaluasi setelah dari aksi yang sudah saya lakukan gitu, gimana begitu efeknya untuk kedua anak ini. Jadi udah bagus banget rencananya, udah bagus banget solusi yang tadi sudah Ibu temukan sendiri. Ini luar biasa sekali, Ibu. Jadi kira-kira dari obrolan kita ini, apakah Ibu Anti sudah merasakan mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu Anti alami?
Iya, ke saya dapat ya. Akhirnya Alhamdulillah. dapat juga ini. Ya. Semoga Alhamdulillah. Semoga solusi ini bisa sama-sama kita terapkan ya Ibu, bisa menjadi pelajaran juga untuk saya, bisa Iya. Ibu terapkan secara nyata juga di kelas Ibu, dan semoga perubahan kelasnya benar-benar ada. Ada lagi yang mau diceritakan Ibu Anti? Kasih Rizky. Cukup itu aja Bu Rizky. Makasih banyak. Alhamdulillah Ya, udah dapat solusinya. sama-sama. Assalamualaikum Ibu Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rizky. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Baik Ibu Rawisna. Ya, jadi bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Deg-degan sebenarnya karena takut tidak bisa menemukan solusi dengan coach, tapi alhamdulillah lancar dan memuaskan. Ya, dari hasil coaching tadi, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan itu menurut Ibu itu bagaimana? Apa sudah tercapai atau bagaimana Ibu? Alhamdulillah karena tadi yang sebelum saya melakukan coaching di kegiatan pra-obser, saya mengatakan bahwa indikatornya adalah dengan ketemunya solusi dari permasalahan yang coach saya dapatkan, dan alhamdulillah indikatornya terpenuhi. Ya, alhamdulillah ya Ibu. Iya. Bolehkah saya menyampaikan hasil catatan observasi saya, Ibu? Boleh Ibu, silakan. Ya, jadi dari hasil coaching tadi saya sudah mengamati bahwa apa yang Ibu Rizky lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian keterampilan coaching yang ingin dikembangkan juga saya rasa sudah berkembang dengan baik. Jadi secara keseluruhan hasil coaching tadi itu cukup bagus untuk Ibu Rizky pada saat coaching tadi. Begitu ya Ibu. Jadi bagus, terus kembangkan Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rawisna. Iya, dan ada untuk pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan dari hasil coaching tadi, kira-kira masih adakah ke keterampilan coaching yang lain yang ingin Ibu atau kompetensi coaching yang lain yang ingin Ibu kembangkan selain Ya. dari presence tadi? Oke, tadi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presence dan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua adalah ini Bu. Yang kedua adalah ketika saya bisa mendengarkan aktif. Nah, ketika saya mendengarkan aktif, ini yang perlu saya rasa perlu saya tingkatkan, karena ketika mendengarkan aktif, otomatis saya juga bisa menggali permasalahan yang lebih dalam pada coach saya. Jadi saya rasa ini yang ingin saya kembangkan di kemudian hari. Oh iya, jadi itu yang merasa masih perlu dikembangkan lagi pada sesi coaching yang selanjutnya. Ya. Iya. Dan semoga nanti apa yang Ibu Rizky harapkan itu bisa terrealisasi dan terlaksana untuk berikutnya nanti. Amin. Ya, terima kasih. Bu. Sampai sini dulu untuk pasca observasinya dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Rawisna, sama-sama.